satu suara kita itu tidak berarti, tapi satu suara kita itu dapat merubah keadaan Indonesia. Karena buta terburuk itu adalah buta politik. Ini dia 4 bincang-bincang asik soal pemilu dan segala pernak-pernik. Biar kamu ngerti dan gak malu-malui. Ngerti HAMmu dan paham kewajibanmu. Asik! Ye, ye, ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman pemilih? Bertemu lagi di podcast KPUM, podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Medan di channel YouTube Humas KPU Kota Medan. Kali ini bersama saya Ira Naulan dan rekan saya yang pasti ngangenin banget ini karena udah lama nggak ketemu. Iya. Menyapa teman pemilih. Udah pensiun dipanggil lagi. Udah pensiun ya, Mbak. Ada saya nih Kiki yang bakal mengupas tuntas. Kali ini narasumber kita Bukan kaleng-kaleng ya kan? Kaleng-kaleng loh, Pak Gubernur. Iya. Iya nggak? Namanya Haris Martondi Hasibuan, Gubernur FISIP Universitas Sumatera Utara. Yeay, tepuk tangan buat Haris. Panggil apa nih, Pak Gub apa Haris? Haris saja lah di sini. Haris ya, agak segen soalnya gubernur kan. Gubernur Pema ya. Iya, nanti kita bahas ya, kok bisa dipanggil gubernur ya gitu ya. Oke. Kemudian satu lagi ada Nabila Fahira Nasution, Sekretaris Divisi Ekonomi Kreatif FISIP USU. Yeay, ini Nabila apa Keisha? Nabila. Terluka menangis. Iya kan, mirip kan ya pemirsa ya versi. Oke. Kedua bintang tamu ini mereka masih mahasiswa dong ya, berarti masih mahasiswa. Haris semester berapa, Haris? Semester 9 Kak. Wow, sedikit lagi ya. Kalau Nabila? Semester 7 lagi nyusun. 7 lagi nyusun. Kalau lagi nyusun, Haris sekarang lagi ngapain? Semester 9. Sebenarnya lagi nyusun juga. Lagi nyusun ya? Nyusun masa depan. Tapi. Oh, Mbak Jan. Kayak gini-gini nih anak Medan yang aslinya pemirsa. Oke, jadi ceritanya kayak mana nih, Riz? Kok bisa lah dipanggil gubernur? Singkat lah ya Kak. Jadi Ya. kita di universitas itu, di USU itu ada namanya sejenis simulasi dalam Ya. bernegara gitu. Oke, seperti pemerintahan sebenarnya. Pemerintahan sebenarnya yang kita tahu dalam kehidupan sehari-hari. Yes. Jadi kalau tingkat universitas itu ada namanya pemerintahan mahasiswa universitas. Yes. Dikatakanlah di USU Pema USU Iya. namanya, yang dipimpin oleh presiden mahasiswa. Yes. Nah, karena saya di tingkat fakultas, Jatuhnya gubernur. ya seperti kalau kita anggap tuh provinsi lah fakultas Iya, itu. iya. Universitas itu sebuah negaranya. Jadi provinsinya itu ya sebutannya Pema fakultasnya adalah gubernur. Seperti itu. Berarti setiap fakultas itu ada gubernurnya? Ada nggak? Oke, karena dari FISIP berarti Haris gubernurnya. Ya. Punya wakil gubernur juga? Ada wakil gubernur juga ada. Seperti pemerintahan sebenarnya? Seperti pemerintahan yang kita alami sehari-hari. Jadi waktu pemilu raya atau apa namanya? Waktu pemilihan ini? Iya. Satu paket pasangan pemilihan calon raya yang dipilih gitu, ya? Pemira, iya. Yang dipilih itu ya sepaket. Oke. Paslon lah kita bilang. Beneran seperti pemilu sebenarnya Iya ya? beneran nggak. Kampanye ada, debat kandidat ada. Oke. Semuanya tertata seperti pemilihan sebenarnya. Waktu pemungutan suara itu yang boleh milih mahasiswa aja atau dosen boleh milih? Enggak, dosen nggak boleh milih, mahasiswa. Mahasiswa aja. Mahasiswa ya? aja yang boleh milih ya. Kayak di KPU ya Kak Ulan ya, yang milih itu sipil kan, Iya. orang-orang kita kan. Oke, kalau Nabila sendiri itu di dalam kabinetnya Haris atau Pema Universitas? Iya. Kan karena dia Pema berarti di dalam kabinetnya gubernur juga. Oke, maksudnya tetap di bagian dari Iya, Haris ya, bagian strukturnya. dari Pema, struktur. Oh gitu, ya Pak Kadis sama Bu Kadis gitu ya. Yang milih siapa ini? Yang milih ya kita nyusun struktur Kak. Oke. Berarti yang milih mahasiswa FISIP ya? Iya. Iya kan? Yang milih kabinet, maksudnya nyusun kabinet. Oh yang nyusun Nyusun kabinetnya kabinetnya? saya sendiri ya selaku gubernur terpilih saat itu. Oke. Jadi sebelum dilantik itu menyusun kabinet. Oke. Oh, berarti kan di FISIP itu kan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kan. Jadi ini prakteknya dong ya? Berdemokrasi Berdemokrasi lah, dalam ya, skala maksudnya. kecil ya. Iya. Tapi itu bukan terjadi hanya di FISIP, tapi Iya. fakultas-fakultas lain juga seperti itu. Gitu, nggak cuma jadi FISIP berarti. Tapi
lebih banyak masuk pelajarannya itu di FISIP kan, karena politik gitu ya. Ya, istimewa di FISIP ini kadang Ya. demokrasi kampusnya lebih hidup dari fakultas-fakultas yang lain. Itu Iya. aja sih Kak. Karena kan kampus ini kita ditempa untuk menjadi negarawan sebenarnya. Jadi pelatihan atau simulasi demokrasi itu diadakan di Lebih kampus. intens ya dibandingkan Keren jurusan juga lain. ya, keren ya. Terus Haris udah berapa tahun jadi gubernur di FISIP USU? Enggak, karena kita jabatan hanya setahun. Saya terpilih bulan 6 kemarin dilantik. Oke. Berarti sekarang udah 5 bulan menjabat. Periode 2022-2023 berarti ya. Periode 2022 Terus itu juga punya program? Ada program. Itu kita susun program juga di Raker. Ada program, ada suatu program yang kita kampanyekan sebelum kita terpilih dan juga ada program tambahan dari kawan-kawan kabinet. Yang pas rakernya? Iya, pas Raker. Jadi dulu waktu dipilih itu karena apa? Karena program apa? Kemarin kita mengkampanyekan, waktu saat kampanye kita mengkampanyekan yang namanya FISIP Peduli, FISIP Ngabdi, itu ada program-program unggulan, itu yang kita kampanyekan. Kalau dipilih ya berarti karena layak. Oke. Ada berapa pasangan calon kemarin? Lawannya ya? Head to head kemarin ada Head to 2 head, paslon oke. ya. Oke. Apa sih namanya Kak kalau gitu? Bener head to head. Udah disebut sama Haris. Oke. Terus program itu kan ada tema dong, slogan ya? Ada. Slogan tadi FISIP Peduli. Itu nama programnya gitu. Kalau slogan itu ya FISIP Bersatu gitu. FISIP Bersatu dari Haris sendiri. Ya dari kawan-kawan tim pemenangan Kak. Tim pemenangan ya. Wah, ada tim pemenangan ya. Kayak beneran pemilu ternyata. Keren banget ya. Ada, bahkan rumah pemenangan pun juga ada Kak. Oh, ada. Iya. Di sana. Iya, karena itu menyusun sebuah tim kampanye, tim media juga harus ada tempat kan. Nggak mungkin kita di luar-luar gitu. Nah, jadi tertarik masalah dana kampanye ini. Wih. Gimana pendanaan kampanyenya kemarin? Ya kita kalau di mahasiswa itu gotong royong Kak. Oh gitu. Berarti volunteer ya siapa? Enggak ya, kita teman-teman ya, kalau bahasa bedanya tek-tekan lah itu kawan-kawan gitu. Simpatisan. Ya lah gitulah kira ya, ngocek tabungan juga lah Kak. Yang pasti ya. Pasti. Terus udah berjalan nih 5 bulan ya Haris ya. Program apa nih yang udah dilakukan di FISIP? Udah kita buat yang namanya itu tadi tuh FISIP Peduli, Ya. kata-kata buat donor darah itu juga. Kegiatan ya? Ya, ada juga kita lagi ngerancang yang namanya Porseni ini Porseni FISIP gitu. Itu mungkin terrealisasi di Januari nanti. Oke. Sudah mulai persiapan berarti Udah ya. mulai persiapan sampai sekarang. Rapat-rapat koordinasi. Ya, rapat koordinasi juga mengembangkan suatu anggarannya, itu kan kita perlu proses waktu tuh Kak. Iya. Yep. Berarti diadakannya setiap tahun itu bulannya sama? Enggak, tergantung dinamika politiknya. Biasanya itu kan pasti dalam pemilihan ada sengketa Kak. Yes. Tuh. Kalau sengketanya lama lah itu terpilih dan dilantik. Kalau di KPU kan timeline itu udah ada gitu kan. Yes. Tanggal sekian harus penetapan. Tapi kalau kita di kampus ya dalam proses belajar pasti dinamika itu alot. Mengikuti jadwal yang bagian prema apa gimana? Enggak, kita dinamis Kak sebenarnya terkait dinamika sengketa itu. Yang menangani siapa nih yang berhak menangani sengketa? Kalau itu masih bisa diselesaikan di lingkup mahasiswa, Tapi kalau ini udah deadlock kita katakan di lingkup mahasiswa, hal ini diambil rektorat dalam universitas itu gitu. Kalau ini skala pemiranya itu universitas diambil rektorat. Kalau fakultas itu diambil dekanat. Dekanan. Oh gitu. Nah, ini tadi udah apa ya, proses berdemokrasi dalam lingkup yang kecil. Nah, untuk lingkup yang lebih besar lagi kita kan akan menyelenggarakan pemilu serentak tahun 2024 ya. Nah, Ketua KPU Hasyim Asyari kemarin itu menyatakan bahwasanya apabila universitas ini bersedia bekerja sama dengan KPU, maka KPU akan memberikan hak khusus gitu bagi mahasiswa untuk menjadi penyelenggara pemilu, dalam hal ini khususnya KPPS. Nah, menurut Haris, mampu nggak mahasiswa menjadi penyelenggara pemilu? Sebenarnya kalau kita berangkat mundur lah di 2019 kemarin kan itu teman-teman mahasiswa juga banyak yang jadi KPPS. Oke, berarti Dan sudah cukup alhamdulillah aktif mereka tuh ya? sanggup. Oke. Oh banyak juga ya? Udah banyak Kak gitu.
Apalagi di FISIP Kak, FISIP tuh tertarik. Iya ya. Soal-soal kayak gitu tuh FISIP tuh tertarik. Haris pernah jadi penyelenggara? Enggak. Belum ya. Tapi lingkungan dekatnya banyak berarti Banyak teman-temannya teman-teman ya. dekat gitu, banyak lah. Oke. Kepengen nggak jadi penyelenggara? Sebenarnya nggak pengen, nggak pengen saya. Jadi kok dipilih jadi gubernur, kayak mananya ini si Haris ini, Bang? Kalau dipilih itulah, kita tuh kan lebih tertariknya dalam tingkat eksekutif ya Kak. Kok penyelenggaranya ya belum lah, bukan nggak pengen sih, mungkin belum ada yang kepengen. Antusias ya, belum minat ya. Iya. Oke. Kalau Nabila nih, Nabila berarti kan masuk ke kepemimpinan Haris juga sama dengan 5 bulan ya berarti ya. Terus kegiatan selain nyanyi apa? Nggak nyambung ya. Masih ya. Oke, Nabila kan sekretaris divisi ekonomi kreatif, ya kan? Program apa nih yang dibuat sama divisi ekonomi kreatif? Ini kan kayak divisi Pak Sandiaga Uno nih kayaknya ya kan? Apa yang dibuat divisi PUSU bagian ekonomi kreatif? Ya, kalau untuk program sejauh ini sih belum ada Kak. Ya. Cuman kan untuk kedepannya insya Allah akan diadakan seminar gitu. Jadi tentang bagaimana kita bisa membuat ekonomi itu menjadi ekonomi kreatif gitu kan. Berhubungan juga dengan 5.0 juga kan. Iya. Itu sih. Oh, mau dibikin seminar Dalam waktu dekat. dalam waktu dekat. Kami aja narasumber ya kan bisa. Terus kegiatan Nabila, ini kan semester 7. Kalian ini kan kuliah gitu ya, ada yang lagi nyusun. Terus berorganisasi, itu gimana bagi waktunya? Kalau bagi waktu sih enak aja sih Kak sebenarnya. Karena kan selain di PEMA aku juga ada organisasi eksternal lainnya. Ada juga. Seperti apa misalnya? Aku HMI Fisik Usu juga. Oh gitu. Jadi di situ sih itu enaknya gitu. Jadi jangan jadikan organisasi itu alasan kita untuk lama tamat atau mengganggu. Sepertinya ada yang kesindir ini ya. Siapa kalian yang udah berorganisasi lama tamatnya ini? Oke, Jangan dijadiin alasan gitu ya. Karena kan semakin kita berorganisasi seharusnya kita makin mampu untuk manajemen Diri waktu. juga, ya, diri, ya benar. waktu gitu. Terus juga melatih komunikasi Iya, banyak juga komunikasi pengembangan berubah. dirinya juga. Iya benar, mental ya kan, fisik sama materi, mohon maaf. Oke, selain kegiatan itu berarti banyak nih, apalagi kayak Nabila ya, organisasi banyak, HMI juga, fisik USU iya gitu ya. Kuliah nggak terganggu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya bisa bagi waktu ya. Kalau aku dulu waktu organisasi nggak sama orang tua dilarang, tau nggak Kak Ulan? Dilarang sama orang tua. Ternyata setelah masuk, alhamdulillah memang organisasi itu memang melatih diri untuk lebih banyak bergaul, wawasan lebih luas gitu ya. Terus juga dari organisasi ini kita sebenarnya lebih matang dibanding teman-teman yang nggak berorganisasi. Bener nggak? Oke. Berarti dilarang Kakak tetap ikut organisasi berarti? Ikut, karena dibuat perjanjian sama orang tua. Ya kalau kau ikut nanti kalau nilaimu turun nggak usah kau ikut lagi ya katanya. Tapi IPK malah makin tinggi. Waktu itu di FISIP itu aku yang kumulatnya, mohon maaf. Sombong dong. Mahasiswa terbaik loh, lulusan mahasiswa terbaik saya. Oke. Ya zaman dulu. Terus kalau Haris ini anak Medan asli Medan. Asli Medan, Nabila juga asli Medan ya. Ngelihat bagaimana di pemilihan yang sebelum-sebelumnya diselenggarakan oleh KPU, ya kan? Ya. Berarti kan kalian sudah punya pengalaman nih. Pemilihan di dalam universitas jadi sebuah ilmu, ya kan? Kemudian melihat di KPU. Kan kemarin katanya audiensi ke sini ya Kak Ulan ya. Iya. Dengan melihat kinerja KPU seperti ini, tanggapan kalian tuh kayak gimana sih? Kinerja yang dalam pandangan ini yang dari kemarin udah audiensi sampai hari ini menemukan sebuah loncatan sebenarnya KPU, apalagi KPU Kota Medan kan. Kita melakukan podcast yang kita tahu kalau podcast ini ditayangkan memang di platform lah, kita bilang suatu platform YouTube ditayangkan. Banyak kantong-kantong masyarakat yang belum terjamah jadi terjamah. Apalagi kan
di anak SMA sekarang nih Kak, Iya. yang bakal nanti Pemilih baru. nanti ya, pemilih pemula itu Iya, pemilih istilahnya. pemula. Pemilih pemula di 2024 nanti. Mungkin mereka bisa Jadi tertarik melihat. dengan loncatan-loncatan seperti ini. Iya, jadi sih sebenarnya kalian nggak terlalu ngeri ya ngelihat kinerja KPU karena kalian juga udah pernah mengalami itu ya. Dan di FISIP itu setiap setahun sekali berputar ya siapa gubernurnya gitu ya. Terus kalau udah jadi gubernur di kampus tuh gimana? Aku gubernur. Enggak. Enggak ya? Sebenarnya enggak ya. Lebih terkenal gitu nggak? Hah? Kayak Nabila ini kan dia nggak jadi apapun dia memang udah terkenal kayaknya ya sambilan nyanyi gitu. Ini kembali ya ke ajakan Pak Ketua KPU RI, Pak Hasyim Asyari mengenai ajakan mahasiswa untuk menjadi penyelenggara pemilu. Ya. Jadi salah satu alasan itu kan bahwasanya pemuda ini kan lebih staminanya lebih bagus gitu kan, literasi IT-nya juga lebih bagus. Jadi dengan harapan-harapan ini kira-kira banyak nggak teman-teman yang bakal terlibat di pemilu serentak tahun 2024? Ya pasti banyak. Soalnya itu kita di kampus tuh Kak pembicaraan tentang kemarin ada PPK gitu kan. Itu juga Saat ini lagi pembukaan pendaftaran. iya di kampus itu lagi rame membicarakan soal itu. Karena apalagi di FISIP ruang-ruang diskursus itu banyak tercipta di FISIP seperti itu. Apalagi menanggapi persoalan 2024. Setahu Haris banyak yang mendaftar nggak sekarang ini? Teman-teman di FISIP. Banyak teman-teman di FISIP yang banyak mendaftar di PPK kemarin. Ada kesulitan nggak kira-kira mereka? Karena kan ini ada aplikasi baru ya, siapa? Ya, Ada nggak mereka cerita belum tentang terdengar kesulitan lah belum soal ya? kesulitan. Ya. Berarti termasuk user friendly lah Siakba ini ya, karena teman-teman mahasiswa bisa langsung menggunakan Siakba dalam proses pendaftaran PPK ya. Oke. Karena kan kalau diajak kerjasama mahasiswa itu kan lebih dari sisi tenaga mental tuh masih fresh banget ya kan. Makanya KPU banyak ajak kerjasama ya, gitu ya Kak. Kalau dulu ya tahun 2004 itu salah satu universitas di Jawa dan saya tahu ada KKN, jadi KKN tematik namanya. Di situ teman-teman mahasiswa bisa menjadi pemantau pemilu dan itu bisa diubah menjadi penilaian KKN-nya gitu. Kalau biasanya kan kita KKN punya program sendiri gitu ya. Kalau ini nggak, mereka jadi pemantau, itu yang dinilai sebagai kegiatan KKN Berarti mereka. saat itu KKN-nya waktu yang sama dengan pemilu. tahun pemilu gitu ya. Jadi kalau sekarang ini ada tagline Kampus Merdeka ya. Iya. Lebih terbuka nggak kesempatan kerjasama KPU dengan kampus-kampus ini? Lebih terbuka lah, apalagi ya instansi seperti ini kan. Di swasta jadi Iya. pasti lebih terbuka. Yang penting jangan di desa penari lah ya. Oh iya, tadi balik lagi ya. Iya. Kalau KPPS ini kan sesuai domisili. Ya. Nah ini kan berarti menjadi petugas di kampung halaman gitu kan. Nah ini teman-teman tertarik berarti ya untuk membangun demokrasi di kampung halaman masing-masing ya. Ya pastilah, karena kan mereka belajar nih, kita katakanlah mereka merantau untuk belajar dan apa hasil pikiran, hasil apapun itu bakal Diaktualisasikan di kampung halamannya ya. Haris sama Nabila milih udah berapa kali? Kemarin pemilu sama Tapi selalu pilkada. ngikut, nggak pernah 2019 mungkin ya. Dari ikut ya. 2019. Dari 2020 udah ikut. udah Udah ikut. ya. Ikut. Dua pemilu terakhir dan pemilihan terakhir. Nah, itu kalian kan sudah ngeliat tuh penyelenggaraan pemilunya ya, udah ikut memilih, melihat penyelenggaraannya gitu ya kan. Menurut kalian sendiri nih gitu ya, menjadi lembaga KPU itu sulit atau menurut kan gampang kok kerjanya gitu? Ini kita lihat di TPS atau kita lihat di Ya The whole secara kalian lihat aja mungkin di TPS ya kan sedapatnya kalian tuh kan ternyata kerja KPU tuh sampai ke pelosok-pelosok ya gitu. Itu gimana menurut kalian ya? gimana nih Kak? Maksudnya Gimana tanggapan gitu? Iya sebenar pandangan kalian terhadap KPU yang sudah menyelenggarakan pemilu berkali-kali kalian memilih. Iya ya, kita akui lah kerja keras KPU kan. Katakan masyarakat ini menyebar dimanapun, dan itu harus dijamah sebenarnya karena mereka punya hak pilih. Iya. Kalau saya lihat kinerja KPU ya
udah oke sebenarnya Kak. Hanya kan itu kalau kita lihat di TPS tuh masih banyak yang ramahnya KPPS itu, apalagi dia diisi oleh mama atau segala macam. Itu kan kadangnya mau cepat aja itu, cepat buat login segala macam. Dari sisi SDM-nya ya. Iya, dari harus diperbaiki ya. Mungkin lebih diintenskan lagi lah pelatihan untuk yang menjadi KPPS. Itu PPK ya namanya ya? Ya Kak? KPPS. KPPS. TPS namanya KPPS. Nah, dalam penyelenggaraan pemilu nih katanya udah ikut ya di 2020-2019 juga. Kalangan mahasiswa ini masih banyak yang skeptis atau apatis terhadap pemilu nggak? Atau malah kayaknya pemilu ini bisa bikin perubahan, optimis gitu hasil pemilu bisa membawa perubahan di Indonesia? Kalau skeptis kita bilang ini kan, kalau skeptis kepada KPU sebenarnya enggak Kak. Tapi skeptis kepada paslon yang bermain. Berarti hasil dari pemilu itu ya? Kalau skeptis pada penyelenggaranya saya rasa enggak. Tapi kebanyakan yang kita katakan golput itu diakibatkan oleh dia skeptis dengan paslonnya, bukan skeptis kepada penyelenggara. Oke, terakhir nih pesan kalian ngajak teman-teman untuk memilih jadi pemilih yang baik. Mulai dari Haris. Mulai dari aku lah ya. Jadi teman-teman, kawan-kawan mahasiswa, adik-adik dan abang-abang semuanya, ayo kita gunakan hak suara kita di 2024 nanti agar kita menciptakan Indonesia yang seperti mana kita cita-citakan. Karena ya jangan pernah memikir satu suara kita itu tidak berarti, tapi satu suara kita itu dapat merubah keadaan Indonesia. Karena buta terburuk itu adalah buta politik. Wes, mantap kali Haris. Sekarang Nabila, silakan Nabila pesannya ajak teman-teman mahasiswa juga. Oke, mungkin harapan dari aku untuk kawan-kawan mahasiswa semua, mungkin di luar dari mahasiswa juga ya, supaya kita ikut serta dalam demokrasi kita yang saat ini gitu kan, yang akan berlangsung di tahun 2024 ya kan. Harapannya semua bisa menggunakan hak suaranya untuk memilih bagaimana sebaiknya dan seharusnya seorang pemimpin yang baik buat Indonesia gitu aja sih. Say no to golput ya. Iya, say no to golput. Oke, tepuk tangan juga nih buat Nabila. Haris, Nabila, makasih sudah mampir di podcast kami. Kami sangat bangga punya teman-teman mahasiswa seperti kalian yang saat ini udah menjabat politik ya, berpolitik di dalam kampus juga ya, belajar itu ya namanya ya, bangga sekali. Mudah-mudahan program kerjanya lancar, divisi khusus. Kemudian untuk Nabila juga semoga nanti skripsinya Haris juga diterima, bisa langsung bekerja. Terima lama dosen. Ya udah, kalau gitu pemirsa, saya Kiki pamit. Dan juga pamit, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini podcast KPU bukan kaleng-kaleng. Mau tanya apa saja, boleh. Jangan lupa subscribe, nanti rugi sendiri. Klik loncengnya, dapat info terkini.